Halo selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI menegaskan akan terus mendorong penegakan kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kasus korupsi BTS ini diharapkan tidak dikaitkan dengan partai politik tertentu. Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, ada sekitar 985 proyek Tower Base Transceiver Station atau BTS 4G yang dinyatakan mangkrak. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah menitik beratkan pentingnya fungsi pengawasan anggota Dewan. Pengawasan dari DPR perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, sehingga ke depan layanan jaringan tower BTS dapat mengkoneksi semua lapisan masyarakat. Yang namanya sinyal itu bukan hanya problem di daerah 3T, tapi problem di banyak tempat juga. Banyak daerah yang disebut daerah maju misalnya, tapi ada pojok-pojok tertentu di wilayah kita yang sinyalnya susah misalnya. Ini kan sebenarnya kehendak yang sangat bagus dari pemerintah untuk menutupi kekosongan yang tidak disentuh oleh lembaga-lembaga profit ya. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan akan terus mendorong penegakan kasus korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Menurutnya, dugaan dana korupsi BTS tidak perlu dikaitkan dengan partai politik tertentu. Terlebih hal itu telah ditepis Menko Polhukam Mahfud MD yang kini juga menjabat sebagai PLT Menkominfo. Kita dorong terus penegakan hukumnya dan kita akan sama-sama memantau. Seperti Pak Mahfud bilang, biarlah proses hukum yang membuktikan demikian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI berharap dengan pemindahan dan penataan jumlah penduduk di suatu tempat melalui program transmigrasi dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang baru. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai program transmigrasi dari Kementerian Desa efektif untuk memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk Indonesia secara merata. Hal itu dibahas dalam acara Rakornas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurut Muhaimin, dengan memindahkan dan mengatur jumlah penduduk di suatu tempat, transmigrasi berhasil membuat pertumbuhan ekonomi nasional yang baru. Sebab datangnya penduduk baru dapat membuka wawasan di suatu tempat menjadi lebih kreatif. Ada sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau 9,2 juta jiwa yang mendapatkan kesempatan transmigrasi. Hal itu harus didukung stakeholder terkait untuk mendukung aspek ekonomi para transmigran. Ke depan modernisasi transmigrasi harus di-backup oleh anggaran yang memadai, tetapi tidak cukup dengan hanya mengandalkan APBN, tetapi harus melibatkan stakeholders, terutama dunia industri. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar berharap proses transmigrasi dapat menjadi momentum menyebar SDM unggul sesuai kebutuhan zaman di berbagai daerah. Ini waiting list untuk transmigran itu sudah 5.000 lebih. Nah, ini butuh dukungan dari beliau agar mereka bisa tertangani dengan baik dan semakin tersebar sumber daya manusia kita. Dari Yogyakarta, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi pelayanan panitia penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar yang sudah optimal. Namun Komisi 8 DPR RI tetap meminta panitia untuk memberikan perhatian khusus bagi jamaah lansia dan jamaah yang berasal dari wilayah timur seperti Maluku dan Papua. Komisi 8 DPR RI melepas keberangkatan 783 jemaah haji pada kloter pertama dan kedua di Embarkasi Makassar. Anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang melepas keberangkatan ibadah haji
kloter kedua embarkasi Makassar sebanyak 388 jemaah dengan 5 orang petugas haji. Menurutnya, pelayanan panitia penyelenggara di embarkasi sudah optimal. Namun panitia diharapkan memberi perhatian khusus bagi jamaah lansia dan jamaah yang berasal dari daerah wilayah timur. Utamanya penyelenggara panitia di embarkasi Makassar ini pelayanan cukup maksimal. Dan itu yang harus kita support dan berikan apresiasi. Dan mudah-mudahan ke depan jamaah haji dari embarkasi Makassar ini, terutama dari Papua, Maluku, yang lainnya tentu akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal lagi. Sebelumnya pada kloter pertama, tanggal 23 Mei 2023, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi melepas 393 jemaah haji. Embarkasi Makassar nantinya akan memberangkatkan 43 kloter haji. Dari 8.000 kuota haji tambahan, Sulawesi Selatan mendapat 2 kloter atau sekitar 800 kuota tambahan dengan 10 petugas haji. Komisi 8 DPR RI berharap penambahan kuota haji bisa mengurangi antrian haji Indonesia, terutama di daerah Sulawesi Selatan yang menjadi provinsi dengan daftar tunggu terlama. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baru-baru ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mengalami gangguan sistem layanan nasabah. Hampir seluruh fasilitas perbankan tersebut lumpuh. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17 pemirsa, serangan ransomware yang dilakukan oleh hacker Lockbit menyebabkan BSI kehilangan data pelanggan dengan total sebesar 1,5 terabyte yang memuat 15 juta data nasabah BSI. DPR RI menyayangkan kasus peretasan dan kebocoran data yang bukan merupakan hal yang baru lagi. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. DPR RI menyoroti hingga saat ini pemerintah belum membentuk peraturan turunan dalam Undang-Undang PDP. Padahal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan sejak tahun 2022, namun implementasinya baru akan bisa berlaku pada tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Hampir sepekan lamanya, layanan perbankan Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan. Layanan digital BSI seperti ATM, mobile banking, hingga transaksi di kantor cabang mengalami kelumpuhan akibat serangan siber ransomware. Serangan siber pada dunia perbankan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi bisnis. Salah satunya yaitu pencurian data nasabah. Serangan ransomware yang dilakukan oleh hacker Lockbit menyebabkan BSI kehilangan data pelanggan dengan total sebesar 1,5 terabyte yang memuat 15 juta data nasabah BSI.
Di antaranya adalah nama, saldo rekening, riwayat transaksi, hingga kata sandi untuk akses layanan internet. Selain data pelanggan, data-data perusahaan seperti dokumen keuangan hingga data karyawan juga mengalami kebocoran. Peretasan terhadap sistem teknologi informasi BSI menunjukkan bahwa penanganan sistem informasi perbankan masih lemah. BSI harus memperkuat sistem informasi teknologi dan digital sehingga keamanan data dan dana nasabah dapat terjaga. DPR RI meminta Bank BSI untuk memperkuat sistem IT dengan keamanan data nasabah supaya nasabah tidak dirugikan akibat peretasan. Aspek keamanan cybernya harus diperhatikan. Menurut saya ke depan OJK dan kemudian selaku pengawas memperhatikan secara detail capital expenditure mereka, belanja-belanja modal, kemudian RAB mereka, rencana anggaran belanja mereka terhadap cyber security ini, terutama perbankan yang mulai masuk ke era digital. DPR RI menilai Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang jelas untuk melindungi data-data digital, yaitu melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun diperlukan keseriusan para pemangku kepentingan dalam menjaga data masyarakat. Untuk itu, DPR RI mendesak pemerintah untuk mendorong investasi terkait digitalisasi harus terkonsep dengan baik dengan melibatkan pakar yang ahli pada bidang engineering dan coding. Hal inilah yang kerap terjadi, padahal kita sudah memiliki perangkat hukum, aparatur hukum yang jelas. Jadi investasi pemerintah untuk pengamanan digitalisasi ini harus jelas dan terukur dan juga terkonsep selama beberapa tahun ke depan. Itu apa saja yang mau dikerjakan, sistem apa saja yang mesti dibangun, bagaimana mengajak para engineer dan dekoder ahli-ahli coding Indonesia bisa berkembang dan bisa berkarya untuk kepentingan bangsa. Kasus peretasan dan kebocoran data bukan merupakan hal yang baru lagi. Sebelum BSI mengalami serangan siber, kasus peretasan juga dialami lembaga pemerintah. Salah satunya, situs BPJS Kesehatan, dan berdampak pada kebocoran data milik 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di forum online. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia, baik dari sistem keamanan digital perusahaan maupun pada Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk membenahi permasalahan tersebut, BSSN memerlukan dukungan anggaran yang memadai dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Saya kira kalau menurut aturan-aturan yang ada sudah cukup, tinggal meningkatkan kemampuan dari BSSN dan kemudian tentu harus ada anggaran untuk mengadakan perlengkapan yang lebih baik lagi dari sekarang. Itu. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan sejak tahun 2022. Namun implementasinya baru akan berlaku pada 2024. DPR RI menyoroti hingga saat ini pemerintah belum membentuk peraturan turunan dalam Undang-Undang PDP. Hal ini penting untuk memberikan panduan lebih detail dalam perlindungan data pribadi agar keamanan data terjamin. Dalam Undang-Undang PDP, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas segala kebocoran data pengguna dan dapat dikenakan sanksi administrasi. Namun, hal tersebut baru berlaku tahun 2024, sehingga saat ini pelaku kebocoran data belum dapat menerima denda administrasi. Melalui Undang-Undang PDP, negara hadir untuk melindungi hak fundamental setiap warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya di era digital. Undang-Undang PDP juga dapat dimaknai sebagai payung hukum yang lebih komprehensif dan memadai dalam pengelolaan data pribadi. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait atas penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2023 yang berjalan dengan lancar. Info yang selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rowe, mengungkapkan penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 berjalan lancar. Namun, Robert menilai penyelenggaraan mudik untuk daerah luar Pulau Jawa masih kurang mendapat perhatian. Untuk itu, Robert mendorong pemerintah agar ke depan bisa memberikan perhatian yang sama kepada daerah luar Jawa dalam penyelenggaraan mudik Lebaran. Selengkapnya mari kita simak liputan rekan kami Nazia Sudirja bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, mudik Lebaran tahun 2023 baru saja kita lewati. Dan Indonesia yang merupakan negara dengan budaya mudik setiap tahunnya tentu menginginkan mudik yang aman dan juga lancar. Seperti yang diketahui pemirsa, pada mudik Lebaran 2023 ini angka kecelakaan relatif menurun. Dan ini merupakan apresiasi yang dapat diberikan kepada pemerintah karena berhasil melaksanakan mudik Lebaran yang aman dan juga lancar. Namun demikian pemirsa, tentu bahwa ini juga tetap harus menjadi catatan terkait dengan mudik Lebaran tahun 2023 ini agar kedepannya mudik Lebaran dapat lebih aman dan juga lancar. Untuk mengetahui beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan pelaksanaan mudik Lebaran ini, kita akan langsung berbincang dengan Wakil Ketua dari Komisi 5 DPR RI yaitu Robert Rowe dari fraksi Nasdem. Pak, baik terkait dengan pelaksanaan mudik tahun 2023 ini, apa saja nih catatan yang harus diberikan untuk mudik selanjutnya? Ya, saya kira catatan penting kita bahwa kita tahu semua bahwa jumlah penduduk itu hampir terfokus di Pulau Jawa. Maka bagaimana pemerintah bisa mengatasi ya kepadatan ini dengan kita tahu mudik yang begitu besar yang ada di Pulau Jawa, maka itu teratasi ya. Tetapi kami minta untuk pemerintah harus lebih adil juga untuk melihat daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih baik ya kan, dan memberikan kemudahan-kemudahan, bukan cuma kemudahan tapi ada daerah-daerah terpencil seperti kami di Papua ini harus memberikan peningkatan subsidi yang lebih banyak lagi kepada kami di sana untuk masyarakat kami di sana mendapat keadilan seperti saudara-saudaranya di Pulau Jawa yang sudah bisa dapat teratasi dengan kita lihat kemarin mudik Lebaran itu sangat lancar ya kan, karena fasilitasnya semua sudah ada ya. Fasilitas yang saya maksud itu fasilitas hampir mudik itu saya kira 70% jalan darat di Pulau Jawa ini. Maka bagaimana jalan tol fasilitas-fasilitasnya di itu, jalan-jalan penghubungnya semua disiapkan, maka itu teratasi dengan baik, ya kan? Jadi dan ini kami minta selaku wakil rakyat di luar Pulau Jawa, apalagi kami yang ada di ujung ufuk timur sana, ya kan? Kami minta juga untuk keadilan dari pemerintah untuk melihat kami yang ada di daerah-daerah terpencil ini. Karena kami belum bisa merasakan seperti saudara-saudara kami yang ada di Pulau Jawa.
ya kan? Maka kami minta pemerintah pusat untuk melihat ke depan, lebih memperhatikan kami di daerah-daerah, dan terutama kami melihat bahwa hak inisiatif DPR, kami sudah membuka peluang itu untuk pemerintah wajib hadir sampai ke tingkat daerah untuk memberikan pelayanan. Kalau dulu ada undang-undang yang membatasi, pemerintah tidak bisa masuk sampai ke jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Nah, kita lihat kita sudah buka itu dengan Undang-Undang Nomor 2 kemarin kita 2022. Kejadian yang kita lihat Presiden hadir di Lampung memberikan langsung karena ada pintunya sudah kami buka itu, ya kan? Dan itu wajib pemerintah, ya kan? Bukan dapat menginginkan, harus wajib memberikan fasilitas itu, ya kan? Nah, hal ini yang kami minta supaya ada keadilan. Jangan cuma karena viral, terus bawa presiden datang ke sana, gelontorkan dana sekaligus 800 miliar untuk Lampung. Sedangkan kami yang di daerah-daerah lain, saudara-saudara kami yang di daerah lain, bagaimana dengan itu? Ya kan? Dan ini yang kami minta, ada keadilan di dalam, dan kita sepakat tadi saya sampaikan bahwa memberikan apresiasi karena pemerintah sudah cukup sangat memperhatikan bagaimana mudik yang ada di khususnya di daerah Pulau Jawa yang begitu padat, yang selalu menjadi momok kita, ya kan, dari pemerintah karena terjadi peningkatan kecelakaan dan sebagainya. Tapi kita lihat tahun ini turunnya sangat baik. Ya kan, karena apa? Komunikasi, koordinasi itu sangat baik, dan saya kira untuk itu ke depan kami minta supaya pemerintah tidak cuma hanya di Jawa, tapi di luar Jawa tolong diberikan juga seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Robert Rau terkait dengan pelaksanaan mudik lebaran di tahun 2023 ini. Dan tadi disampaikan bahwa pelaksanaan mudik lebaran itu tidak hanya harus terfokus pada masyarakat yang ada di Pulau Jawa, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan bagi masyarakat-masyarakat yang memiliki kampung halaman di luar Pulau Jawa terkait dengan fasilitas dan juga keamanannya. Dan juga tadi pemirsa disampaikan bahwa kendala-kendala yang terjadi di tahun 2023 ini kedepannya agar tidak terulang kembali, dan mengenai kecelakaan lalu lintas agar kedepannya dapat diminimalisir lagi. Dan tadi juga disampaikan bahwa tanggung jawab mengenai pelaksanaan mudik lebaran itu tidak hanya terdapat di DPR dan juga pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut serta dalam melaksanakan mudik lebaran yang lancar dan juga aman pemirsa. Dan itu tadi laporan saya terkait mudik lebaran. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN
dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan DPR RI, apresiasi pengelolaan keuangan negara tahun ini sangat baik, dan di sini Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi bahwa perkembangan pengelolaan keuangan negara yang sangat baik. Kondisi tersebut tercermin dari surplus APBN per April 2023 yang itu sebesar 234,7 triliun. Adapun surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara telah mencapai angka di 1.000 triliun atau di 40,6% dari target, maksud kami terkait target APBN di tahun 2023 ini. Nah, pemirsa, ini di beberapa pembahasan di media yang sekarang sedang naik. Menurut Said, realisasi pendapatan negara yang tumbuh 17% tersebut dibandingkan dengan periode sama tahun lalu tersebut patut disyukuri. Hal ini mengingat bahwa berbagai harga komoditas ekspor andalan tidak setinggi tahun-tahun lalu. Nah, di sini batu bara, minyak sawit mentah, jagung, dan juga minyak bumi semuanya menunjukkan tren penurunan harga di tengah berita miring terkait dengan berbagai kasus pajak oleh oknum pegawai pajak, dan dirinya turut mengapresiasi para pegawai pajak yang tetap setia dan bekerja keras. Di sisi lain, pemirsa, belanja negara terkelola cukup meskipun kementerian, lembaga, dan juga lembaga serta daerah harus progresif agar pengeluaran negara memiliki daya ungkit perekonomian yang lebih besar lagi. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana ini yang menjadi pembahasan di headline media online terkait dengan Komisi 3 DPR RI berharap NTB bersih dari peredaran narkoba. Nah, ini kita juga bisa melihat beberapa pembahasan. Komisi 3 DPR RI berharap bahwa wilayah Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebagai salah satu daerah pariwisata bernuansa religius tetap bersih dari peredaran narkoba. Dalam beberapa media, di sini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI pun membahas terkait dengan kunjungannya di Matraman, yaitu Pangeran Khairul Saleh. Beliau menyebutkan bahwa menyampaikan harapan tersebut dengan mewanti-wanti Kapolda NTB. Peredaran narkoba menurut Pangeran sebagai salah satu ancaman serius dalam kemajuan NTB yang diketahui sebagian besar pendapatan ekonomi masyarakat bergantung di bidang pariwisatanya. Kapolda NTB, pemirsa, Irjen Pol Joko Purwanto di sini menanggapi bahwa hal tersebut dengan menyampaikan ancaman peredaran narkoba ini tetap menjadi perhatian penting. Pihaknya pun juga melakukan beberapa kolaborasi, dan persoalan peredaran narkoba saat ini bukan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja, melainkan juga seluruh pihak yang turut melibatkan peran serta masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Nah, pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini terkait dengan pembahasan DPR apresiasi pengelolaan keuangan negara tahun ini sangat baik, dan di beberapa media juga disebutkan bahwa Komisi 3 berharap bahwa NTB bersih dari peredaran narkoba. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online barusan sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
DPR RI memiliki fungsi